Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemasaran jasa yang disusun oleh saya sendiri, Lailatul Badriyah, dan ada teman saya, Mbak Sri Wahyuningsih, Ina Dwianto, dan Teguh Adi. Untuk pokok pembahasan, yang pertama pengertian pemasaran jasa, karakteristik pemasaran jasa, definisi para ahli, jenis-jenis jasa, klasifikasi jasa, teknik pemasaran jasa, dan terakhir dimensi kualitas jasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pemasaran jasa. Definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama secara sosial, yaitu proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Yang kedua secara manajerial, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik pemasaran jasa yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Di sini barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa merupakan suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha yang menyebabkan jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami, merasakan, atau mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli suatu jasa tertentu, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak dapat dikatakan memiliki jasa yang dibelinya. Contohnya saja yaitu telepon dalam jasa telekomunikasi dan pesawat dalam jasa angkutan udara. Nah, di sini konsep intangible sendiri dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. Yang kedua yaitu sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan, diformulasikan atau dipahami secara rohaniah. Mereka menyimpulkan kualitas jasa dari tempat atau place, orang atau people, peralatan equipment, bahan-bahan komunikasi yaitu communication materials, simbol dan harga yang mereka amati. Di sini yang kedua yaitu ada inseparability, yaitu tidak terpisahkan. Jasa bersifat inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Nah, barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa kontak personal merupakan unsur yang penting. Nah, sebagai contoh yaitu dokter gigi yang tidak dapat memproduksi jasanya tanpa kehadiran pasien. Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan dari karyawannya. Nah, yang ketiga di sini ada variability atau heterogeneity atau inkonsistensi atau keanekaragaman. Jasa bersifat variability, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi atau dihasilkan. Jasa bersifat sangat variability, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi dan dihasilkan. Nah, yang terakhir di sini ada perishability, yaitu tidak tahan lama. Untuk karakteristik ini menjelaskan bahwa jasa tidak dapat disimpan dan juga tidak tahan lama. Ini tidak akan menjadi masalah apabila permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan permintaan tersebut sebelumnya. Nah, di sini sebagai contoh ada kursi pesawat yang kosong dan kamar hotel yang tidak dihuni.
Selanjutnya di sini ada definisi para ahli, yaitu yang pertama ada Norman pada tahun 2002. Menurutnya jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dan sekedar hasil sesuatu yang terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Yang kedua di sini ada menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012. Jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun di dalam produksinya dan terikat maupun tidak dengan produk fisik. Yang ketiga di sini ada menurut Lovelock pada tahun 2007, jasa merupakan layanan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain. Proses tersebut tidak terkait dengan produk fisik. Jasa tidak berwujud dan biasanya tidak menyebabkan kepemilikan dari salah satu faktor produksi. Yang keempat ada menurut Jesslyn Saladin pada tahun 2004. Jasa merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Yang kelima di sini ada menurut Zeitamel dan Bittner pada tahun 2005. Menurutnya di sini jasa merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud atau intangible pada pembeli pertamanya. Jenis-jenis jasa dapat dibedakan antara lain. Yang pertama ada jasa murni atau juga disebut dengan pure service, yaitu jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa seperti panti pijat, konsultasi, psikolog, dan lain-lain. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa pendukung, yang merupakan tawaran yang terdiri atas tawaran barang berwujud yang diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya seperti penjual mobil memberikan jaminan atau garansi kepada konsumen. Yang ketiga, jasa campuran. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya seperti makanan yang ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Yang terakhir, jasa pokok yang disertai barang-barang dan jasa tambahan. Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan atau pelengkap dan atau barang-barang pendukung. Contohnya, penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan transportasi selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Klasifikasi jasa berdasarkan sifat tindakan jasa, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa, tangible action dan intangible action, sedangkan sumbu horizontalnya adalah penerima jasa seperti manusia dan benda, berdasarkan hubungan dengan pelanggan, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa dan pelanggannya, seperti hubungan keanggotaan dan tak ada hubungan formal. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian jasa, seperti penyampaian secara berkesinambungan dan penyampaian diskret. Berdasarkan tingkat customization dan segmen dalam penyampaian jasa, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat customization bab 1 pemasaran jasa, yaitu 17 karakteristik jasa, tinggi dan rendah. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat segmen yang diterapkan oleh kontak personal dalam memenuhi kebutuhan pelanggan industrial atau tinggi dan rendahnya, berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak, atau seperti permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan. Berarti dan permintaan puncak biasanya melampaui penawaran. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu, seperti tinggi dan rendahnya.
Yang terakhir berdasarkan metode penyampaian jasa, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan perusahaan jasa. Pelanggan mendatangi perusahaan jasa atau perusahaan jasa yang mendatangi pelanggan, seperti pelanggan dan perusahaan jasa yang melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik. Sedangkan sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa single set dan multiple set. Saya lanjutkan selanjutnya di teknik pemasaran jasa. Sini adapun teknik pemasaran jasa yang dapat menghasilkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan ya dengan optimal sebagai berikut. Yang pertama, diberikan pelayanan secara efisien. Artinya efisien di sini dapat berarti secara cepat dan tepat dan tidak terlalu ribet ya, cukup sesuai dengan yang diinginkan para konsumen ataupun customer itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kinerja karyawan. Sini peran karyawan yang menangani konsumen dengan baik merupakan daya tarik tersendiri ya bagi para konsumen, terutama di divisi marketing itu sendiri, karena kinerja karyawan itu menentukan citra perusahaan. Yang ketiga ada di pricing ataupun harga yang masuk akal. Di sini sebelum memberikan harga kepada konsumen, hendaklah kita melihat terlebih dahulu ya karakter konsumen itu seperti apa. Apakah termasuk dari pembeli harga ataupun pembeli kualitas ataupun pembeli yang coba-coba. Jadi di situ kita melihat karakter konsumen terlebih dahulu sebelum kita memberikan harga kepada mereka. Poin keempatnya ada di manfaat teknologi. Dengan kondisi modern seperti saat ini ya, pemasaran jasa bisa dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, mulai dari pembukaan website, akses informasi komunikasi, negosiasi serta transaksi, semuanya dapat digunakan melalui media sosial karena kecanggihan teknologi saat ini. Poin kelimanya, sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Di sini budaya atau tren yang sedang berkembang saat ini tentu saja pemasaran sekarang dengan 10 tahun yang lalu itu akan berbeda. Makanya kita ngikutin tren atau perkembangan zaman sesuai dengan modernisasi saat ini. Selanjutnya poin ke-6 itu memuaskan keluhan pelanggan ya. Jadi komplain adalah kritik ya yang membangun. Artinya apa? Kita harus selesaikan dengan cepat, tepat, serta kita lakukan evaluasi agar customer existing itu tidak akan berpindah ke kompetitor lain. Selanjutnya ada manjakan pelanggan untuk media marketing kita ya. Jadi word of mouth atau media pemasaran dengan tingkat kesuksesan yang tinggi. Jadi selalu memanjakan pelanggan agar pemasaran bisa terjadi secara gratis ya, melalui mulut ke mulut. Jika pelanggan puas, otomatis mereka akan bercerita kepada rekan ataupun saudaranya untuk melakukan transaksi ke perusahaan kita. Nah, dari situ kita akan belajar tentang mengelola diferensiasi ya. Di sini ketatnya perusahaan ataupun ketatnya persaingan bisnis di bidang jasa. Suatu perusahaan harus mempunyai ciri khusus ya untuk memasarkan jasanya itu sendiri. Itu yang pertama ada di tawaran. Tawaran di sini artinya perusahaan jasa bisa menawarkan jasanya lebih mudah dengan memaparkan poin-poin keunggulan perusahaan tersebut. Misalnya banyak cabang di seluruh Indonesia, mudahnya akses jika terjadi masalah, kemudian tempat yang strategis dan layanan yang memadai.
poin keduanya ada di penyerahan. Sebagaimana sarana yang meningkatkan value perusahaan, maka karyawan yang bekerja di dalamnya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Poin ketiga adalah citra. Di sini perusahaan jasa harus dapat mendiferensiasikan citra mereka, terutama melalui simbol ataupun merek. Artinya apa? Citra di sini adalah citra brand image tentang bagus tidaknya suatu perusahaan. Pembahasan kita yang selanjutnya ada di dimensi dan kualitas. Dimensi sendiri dalam menentukan kualitas jasa dapat dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama ada di reliability. Reliability itu sendiri adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Kemudian ada responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Kemudian ada assurance. Assurance ini sendiri adalah kualitas karyawan atas produk knowledge dan kesigapan karyawan dalam menawarkan atau pengetahuan tentang produk yang ditawarkan karyawan tersebut kepada pelanggan ataupun customer. Selanjutnya ada empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan jasa terutama kepada para pelanggan. Nah, poin terakhirnya ada di timeless. Itu adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, penampilan dan kemampuan sarana prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Nah, demikian pembahasan presentasi bab 1 dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.